wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Martin Akbar Soyer dari makanan kesukaan saya biasa lodadar. Ya, nama saya Peter. Saya mau nanya seperti ini, Ki. Ini kita kan terkaitan tentang ziarah. Kita pernah dengar atau saya juga pernah dengar di ceramah-ceramah tempat lain itu kalau kita ziarah ke waliullah, kita juga dianjurkan dulu ziarah ke makam khusus orang tua kita yang sudah pulang ke Sukabumi. Jadi karena tadi saya tidak sempat berziarah ke makam orang tua saya karena waktunya padat sekali. Apalagi saya. Jadi gitu. Pertanyaannya seperti itu, kita berziarah ke orang tua, lalu kita berziarah ke makamnya para waliullah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Bang Martin dari Tambun ya. Pertanyaannya bagaimana hukumnya atau sebetulnya secara adab ketika seseorang ziarah ke waliullah sementara dia belum ziarah ke orang tuanya, boleh atau tidak? Nah ini, saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tiap Jumat itu ziarah kemana? Ke Ahlul Badar, orang-orang yang meninggal ketika perang fisabilillah, jihad fisabilillah, khususnya pada waktu perang Badar. Ini Rasulullah. Nah sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu pun belum pernah ziarah ke makam orang tuanya. Lah kan orang tuanya emang belum Islam, misalnya ada yang berpendapat demikian. Lah orang tuanya kan belum Islam. Iya, paling tidak ini sebagai uswah, contoh. Kira-kira antara imannya wali dengan orang tua kita gedean mana kira-kira? Sebab itu sebetulnya kalimat makna ziarah kata Nabi, inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazaruha. Kata Nabi, sesungguhnya dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Nah, apa sih hikmah ziarah? Kita bicara hikmah ziarah dulu. Pertama, ketika seseorang ziarah kata Nabi untuk mengingatkan akan kematian. Nah, mengingatkan kematian. Untuk apa gunanya mengingat kematian? Agar hidup menjadi lebih tersusun rapi atau hidup lebih bisa. Berarti kita menjalani hidup. Nah, oleh sebab itu yang paling banyak bisa mempengaruhi kehidupan kita itu adalah perjuangan para aulia. Lalu bagaimana hukumnya? Misalnya kalau seseorang ziarah ke makam wali sementara belum ziarah ke makam orang tuanya, ini tidak ada nas, tidak ada Quran, tidak ada hadis yang menjelaskan tentang seharusnya seseorang ziarah kepada orang tuanya, tidak. Tetapi kalau untuk mendoakannya, iya. Ya, kalau untuk mendoakannya apa? Nabi sampaikan Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan dalam Al-Qur'an demikian. Jadi diperintah kita untuk mendoakannya. Tidak ada perintah untuk ziarah, tapi ada perintah untuk mendoakannya. Lah, kepada para waliullah ini karena memang apa yang dilakukan para ulama, Imam Abu Hanifah misalnya, ketika beliau masih hidup, beliau selalu mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Tabarukan, berharap berkah dari Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya apa? Karena Rasulullah adalah orang yang paling dekat dengan Allah, sehingga berharap kepada Allah melalui orang yang dekat dengannya. Begitupun kita ketika kita ziarah ke makam auliyaillah, kekasih-kekasihnya Allah, ini hakikatnya kita berharap berkah dari Allah melalui orang yang pernah diberkahi oleh Allah. Ingat ya kita sama doa kunut tuh, Allahumma hadina fiman hadait. Saya betul. Ada doa kunut kita, Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Tahu enggak artinya? Terus ngapa amin aja? Udah kita amin aja ya. Arti kita udah amin aja. Artinya amin lagi. Allahumma hadina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami sebagaimana Engkau pernah berikan petunjuk pada orang-orang sebelum kami. Bahkan dalam Quran, Allahumma
lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dalam Quran sendiri Allah nyatakan kita diminta untuk mendoakan orang-orang yang beriman, bahkan yang sebelum kita juga. Artinya kalau dalam kitab Al-Fiyah itu ada khairul mubtadi, sebaik-baik orang adalah orang yang pertama-tama. Maka yang pertama di Indonesia, orang para aulia ini adalah penyebar Islam, mereka tentu lebih utama. Nah, oleh sebab itu kita ziarah kepada mereka ini mengharap berkah dari Allah melalui orang-orang yang pernah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kalau ukuran kita doain tuali nggak pantas. Ya kan nggak pantas. Kenapa? Ya Allah maghfirlahu, ya Allah ampuni dosanya. Kata wali ini banyak kan dosa. Tapi gitu. Kalau bisa jawab mah gitu ya. Doain gua di surga gitu kan. Nah, jadi sama halnya ketika ada orang yang kaya banget, dermawannya luar biasa. Saya pernah sampaikan nih kita ini. Ketika kita kasih kepada dia 100.000, dia terima nih sama orang kaya. Tapi dia berpikir nih orang susah sebegitu, tapi dia sanggup memberikan. Bagaimana kemudian orang yang kaya ini mampu? Dia akan berbalik, subhanallah. Ini orang yang susah saja mampu ngasih 100.000 kepadanya dengan ikhlas, maka orang yang sangat dermawan itu pasti punya pikiran untuk membalas kebaikan orang yang susah tadi ngasih 100.000, dikasih subhanallah 100 juta. Dosa amin belum tentu ada. Jangan amin aja dah. Ya, nih saudara. Oleh sebab itu hakikatnya doa kita kepada orang yang dekat dengan Allah itu tektok. Sama seperti kita selawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kan kita itu doa, ya Allah berikanlah rahmat dan keselamatan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Lah Nabi mah udah pasti dapat kasih sayang. Udah pasti Nabi diselamatkan oleh Allah masuk surga. Terus kita doain buat apa? Karena seperti air di dalam ember yang udah penuh, kita kasih lagi air, maka air itu bakal tumpah. Tumpahannya sampai kepada kita. Sama halnya ketika kita doain waliullah, itu kita minta ampun kepada Allah, hakikatnya dia udah doain kita. Ya Allah, ini rombongan dari Bekasi, mudah-mudahan selalu diberikan sehat oleh Allah. Itu hakikatnya. Mudah-mudahan yang banyak rezeki dan sebagainya. Ini hadirin. Jadi intinya kembali kepada kita. Oleh sebab itu, boleh nggak kalau seseorang nggak ziarah ke orang tuanya, tapi ke waliullah? Boleh. Boleh. Kalau bicara afdal bagaimana? Tentu kalau bicara afdal dua-duanya. Kalau bicara afdal, cuman tentu kan kondisinya yang sulit kadang hadirin. Satu contoh misalnya, maaf itu Bang Manan. Kalau misalnya ziarahnya harus ke orang tua dulu, lah orang tuanya masih ada, bagaimana? Itu oleh sebab itu nggak berarti orang yang mau ziarah ke makam wali itu dianjurkan untuk ke orang tuanya dulu, tidak. Nah ini itu bukti real, bukti nyatanya kalau orang tua yang masih hidup lah kan kita nggak bisa ziarah. Oleh sebab itu dibolehkan seseorang ziarah ke makam wali tanpa terlebih dahulu ziarah ke orang tuanya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang nanya?